surat Al-Baqarah itu 283 ayat itu tentang hukum-hukum yang diberlakukan kepada kita. Hukum tentang ibadah-ibadah, rukun Islam, 41 tentang apa namanya syahadat beriman, 43 tentang sholat zakat, 183 tentang puasa, 196 tentang haji. Nah kemudian setelah itu kan ayat-ayat tentang muamalah. Iya. Ya. Hukum-hukum pernikahan, perceraian, menyusui, utang piutang, warisan, itu di 283 ayat nih. Ya. Indahnya Al-Baqarah, setelah itu 3 ayat berikutnya penutup 284, 5 dan 6. Sampai kan Al-Baqarah 286 ya? Iya. Ya. Betul ya? Betul. Mungkin Quran kita beda. Sama ya, 286. Sama. Itu kan ditutup dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani syariat kepada kita sebagai hambanya di luar kemampuan diri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun. Oh silakan. Ikan salai di dalam pinggan dimasak oleh istri nelayan. Cakep. Cakep. Terima kasih. Setengah layannya ya. Puasa Ramadan sudah kita laksanakan, tidak terasa sebentar lagi Lebaran. Wih, boleh. Selalu gitu ya. Jadi mulai dari puasa hari pertama tuh udah ada yang bikin meme. Alhamdulillah 29 hari lagi. 29 hari lagi Lebaran. Tak terasa. Kadang belum selesai. Belum masuk mulai. bulan Ramadan udah 30 hari lagi mau Lebaran. Nah, ini apa ya Ustadz, sebenarnya kita tuh kalau baru mau puasa tuh udah kayak nunggu-nunggu Lebaran gitu loh. Kayak kesannya banyak orang ya, aduh kayaknya puasa tuh berat banget gitu loh. Sebenarnya puasa nih gimana sih supaya terasa ringan, menyenangkan kayak gitu. Sehingga nggak perlu lagi tuh bikin memes. Alhamdulillah 29 hari lagi Lebaran. Sebetulnya ungkapan itu mungkin bercanda ya. Bercanda. Tak terasa 29 lagi hari kita Lebaran. Itu berarti logika terbaliknya itu 1 hari sudah dilaksanakan tapi sangat berat, sangat terasa. Iya benar. Memang puasa ya harusnya sangat terasa gitu, sangat terasa apa namanya laparnya, hausnya, lemesnya, karena puasa bukan ibadah baru. Jadi kita nanti di akhirat nggak bisa komplain sama Allah, kenapa ya kami ini muslim disuruh untuk puasa. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena kewajiban puasa itu bukan hanya ke kita aja, tapi umat-umat sebelum kita udah diwajibkan sebelum puasa. Umat Islam. Karena manusia kan terdiri dari badan dan jiwa. Nah, penyucian jiwanya lewat puasa. Berarti dari zaman Nabi Adam atau dari zaman apa tuh? Ya sejak dulu lah ya. Sejak dulu. Bahkan Yang lebih berat lagi. ya, yang punya umat. Bahkan lebih berat ya saya. Macam-macam lah ya, karena model puasanya tentu yang sekarang tidak seperti yang dulu. Harus dari subuh sampai maghrib gitu ya. Dulu mungkin berbeda lah ya. Cuma masalahnya kan puasanya kita berbeda dengan puasanya mereka gitu. Iya. Itulah kenapa di ayat tentang rangkaian tentang bulan Ramadan dan puasa itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan dalamnya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk, keterangan dari petunjuk dan pembeda. Nah, petunjuknya itu mungkin bisa berupa ya puasa itu petunjuk kita untuk bisa membersihkan jiwa kita. Nah, keterangannya seperti apa? Keterangannya ya puasanya harus dari jam sekian sampai jam sekian, dari titik A ke titik B itu. Yang nggak boleh dilakukan ini itu. Ini keterangannya ada juga. Dan wal furqan, pembeda puasa kita dengan puasa orang dulu berbeda. Misalnya yang ayat wahilalakum laitus yang merofatu ila nisaikum. Malam-malam kita boleh bersentuhan dengan istri kita. Zaman dulu mungkin orang-orang meyakininya nggak boleh. Wanita diberatkan makanan kalau dijauhi ya wanita pun dijauhi atau pasangan kita dijauhi. Ternyata agama Islam, agama yang moderat, ajarannya pun moderat gitu ya. Artinya
salah satu ajarannya yang berupa puasa itu mengajarkan kita kepada dobtut tawazun. Dobtut tawazun itu hidupnya harus seimbang. Siang hari kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Malam hari justru kita diwajibkan makan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Jadi ada tawazun, ada keseimbangan di situ. Nggak puasa full 1 hari penuh gitu. Maka puasa ini bukanlah hal yang baru. Seperti orang-orang dulu, jadi kita nggak bisa komplain. Maka kita pun harus lakukan itu ya, lakukan puasanya. Cuma masalahnya mungkin bagaimana kita bisa kuat menghadapi bulan puasa dengan segala macam larangan-larangan itu. Dasarnya emang harus iman. Karena iman ya. Iya, karena awal ayat puasa itu dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Dasarnya harus iman. Rukun iman kan ada 6. Artinya puasanya ya harus berdasarkan rukun iman 6 itu. 6-6-nya. 6-6-nya. Okay. Kok bisa 6-6-nya, Ustaz? Karena rukun iman ada 6. Anda benar. Kalau kurang satu tuh, Ustaz, ya mungkin akan berkurang kualitasnya ya. Berarti boleh dong dari satu-satu. Misalnya gini, puasa kalau berdasarkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasanya itu harus diyakini sebagai sebuah perintah dari Allah. Kalau dia yakin betul Allah itu yang maha kuasa, dia itu adalah hambanya Allah, maka dia harus taat apapun yang dikatakan oleh sang pencipta, sang raja. Seberat apapun dilakukan, karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak mungkin Allah itu memberikan satu perintah yang membuat dia mati, yang membuat dia sengsara, nggak mungkin, ya kan? Makanya surat Al-Baqarah itu 283 ayat itu tentang hukum-hukum yang diberlakukan kepada kita. Hukum tentang ibadah-ibadah, rukun Islam, 41 tentang apa namanya, syahadat beriman, 43 tentang sholat zakat, 183 tentang puasa, 196 tentang haji. Nah kemudian setelah itu kan ayat-ayat tentang muamalah. Iya. Hukum-hukum pernikahan, perceraian, menyusui, hutang piutang, warisan. Itu di 283 ayat nih. Indahnya Al-Baqarah, setelah itu 3 ayat berikutnya penutup 284, 5 dan 6. Sampai kan Al-Baqarah 286 ya? Iya. Betul ya? Betul. Mungkin Quran kita beda. Sama ya, 286. Sama. Itu kan ditutup dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani syariat kepada kita sebagai hambanya di luar kemampuan diri kita. Artinya Allah sudah menciptakan kita dengan jiwa dan raganya, itu pasti mampu melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tidak ada yang berat. Kalau kita pikir-pikir ya, tidak ada yang berat. Misalnya syahadat ya gampang ucapin syahadat, tapi dengan segala konsekuensinya. Sholat mudah, nggak bisa berdiri, bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa berbaring dan sebagainya. Nggak bisa sholat sama sekali ya disolatkan. Terus puasa pun kan yang tidak mampu, siapapun yang misalnya lagi dalam musafir, kemudian atau sakit, bisa diganti di hari yang lain. Nggak dipaksa gitu. Bahkan orang tua yang sudah sepuh nggak bisa lagi kuat berpuasa, diganti dengan fidyah. Dan itu semuanya dijelaskan dengan detail. Betul. Detail ya. Jadi Allah itu tidak menginginkan untuk kita kesusahan, tapi menginginkan kita mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, lalu ditutup indahnya dengan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Sebagai manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah, kemudian diperintahkan perintah-perintah dan larangan, kita maksimalkan pelaksanaannya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, mintalah ampun sama Allah. Kan tidak begitu ya. Maka yang pertama tadi harus ikhlas karena Allah, harus berdasarkan iman kepada Allah, meyakini bahwa puasa ini adalah perintah Allah yang tidak semena-mena memberikan kita kewajiban-kewajiban. Yang kedua, berarti puasanya harus ikhlas karena Allah. Melakukannya karena Allah yang memerintah, dan nggak sekedar memerintah tapi memberikan balasan. Dilakukan ada rewardnya, nggak dilakukan ada punishmentnya. Betul. Gitu ya. Jadi bahkan dalam hal puasa Allah tidak hanya reward and punishment,
Tapi Allah menyiapkan namanya kindness strategi. apa tuh Ustaz? Reward itu kalau kita puasa, gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Iya. Ya. Diampuni dosa kita kalau puasanya. Tapi itu kan jaminannya juga, rekomendasinya harus berdasarkan iman dan ihtisab. Iman. Maka harus diampuni dosanya. Nah, yang tidak diampuni dosanya ada. Yang kata Nabi ketika naik mimbar anak tangganya itu, Nabi tiba-tiba mengatakan amin 3 kali, amin, amin, amin. Nah, salah satu aminnya itu ketika beliau menceritakan bahwa malaikat Jibril mengatakan kepadaku, man adroka Ramadan falam yukfar lahu, siapa yang mendapati dalam hidupnya bulan Ramadan tapi tidak membuat dirinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati, masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia punya dosa dia harus tobat dulu sebelum Ramadan datang gitu maksudnya. Iya, dan kalaupun dia dalam di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, kan dia dosa tuh. Tapi di bulan Ramadan dia sadar, kemudian dia tobat, kemudian meninggal, ya tidak masuk dalam hadis itu insya Allah. Tapi yang dalam hidupnya dia dapat Ramadan yang tidak membuat dia diampuni dosanya oleh Allah, meremehkan Ramadan, punishment-nya kan masuk neraka. Gitu. Ternyata puasa tidak hanya reward and punishment. Ternyata puasa itu strategi yang bisa memunculkan empati pelaku puasa supaya dia punya rasa kasihan kepada orang lain, berbagi peran. Oh begini ya rasanya orang miskin gak makan itu. Oh begini ya rasanya orang miskin kesusahan itu. Membangun empati lah saya. Membangun empati. Jadi puasa begini itu, rasanya harus bekerja sambil menahan lapar. begini rasanya jadi tulang punggung keluarga, tapi harus merasakan lapar. Kita masih enak buka puasa, sahur pakai makanan sesuka kita. Orang miskin barangkali puasa karena nggak ada yang dimakan. Gitu. Sehingga di bulan Ramadan itu banyak sekali anjuran-anjuran untuk iftar soim. Kan? Ada kegiatan di masjid-masjid, ayo iftar soim, ngasih makan untuk orang yang berpuasa. Maka Nabi kan anjurannya gitu, manfaat soiman. Siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kan lalu mislu ajri, jadi dia dapat pahala seperti pelaku puasa. Wa annahu la yanqus min ajri shaim syai'un. Pahala puasa pelaku ataupun yang diberi makan itu tidak berkurang sama sekali, kan indah begitu. Jadi kindness strategi itu kalau diberlakukan di dunia manusia di HRD, karena saya pernah mendengar reward and punishment itu kalau hanya diberlakukan di antar manusia itu akan menimbulkan penyakit baru, kebohongan kronis. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Misalnya jam 7 datang, rewardnya ada. Ya. Telat dari jam 7, punishmentnya ada, potong gaji. Ya. Tapi kalau itu dititik beratkan di situ aja, itu banyak kok yang ditanya, kenapa jam 7 terlambat? Macet. Iya. Padahal nggak macet. Kenapa sakit? Padahal pura-pura sakit, nggak sakit. Bohong berkelanjutan, akhirnya bohong jadi kronis. Intinya gini, akhirnya menimbulkan penyakit baru jadinya. Baru dan itu lebih kronis. Misalnya, nggak mau masuk di. Gimana si bos? Oh baik di depan dirinya, tapi kalau di belakang padahal jelek-jelekin ya. Karena tidak ada kind strategi, tidak ada pembangunan empati. Puasa kan nggak gitu, membangun empati. Coba kalau itu diberlakukan karyawan, misalnya jam 7 tidak datang tepat, apa masalahnya? Barangkali ditanya begitu supaya bisa diberikan solusi. Tidak serta-merta dipotong gaji. Iya benar. Gitu kan? Jadi orang yang disikapi dengan kindness strategi terbangun juga, nggak lagi bisa bohong, nggak mau lagi bohong gitu kan, merasa terbantu, merasa terpanggil. Nah puasa itu hebatnya begitu. Jadi puasa agar kuat ya harus berdasarkan iman. Pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, karena pahalanya Allah yang sediakan. Dan satu-satunya faktor yang bisa membuat ibadah kita istiqomah ya ikhlas. Ikhlas ya. Kalau cari muka sama manusianya nggak ada, selesai sudah. Karena manusia tidak kekal. Iya. Puasanya karena THR,
ya habis THR nggak puasa Nggak lagi. puasa lagi. Kalau THR-nya dikasihnya tanggal 20 gitu ya. Kalau dikasih Kenapa tanggal THR itu pasti di di akhir. akhir. Gitu ya. Kalau di tanggal 2 berarti udah selesai. Itu bagian dari strategi. Strategi. Kalau anak-anak misalnya atau anak-anak kita iming-imingi itu, kalau nggak diiming-imingi kadang nggak puasa. Gitu. Maka kita yakini kalau puasa itu adalah ikhlas karena Allah. Karena kalau ikhlas karena Allah, insya Allah segalanya ringan lah, mudah. Apapun yang diujikan oleh Allah kepada kita, insya Allah bisa dilewati dengan mudah. Gitu. Karena puasa itu kan kayak orang nge-gym lah, antum kan Iya. gymmer ya. Udah nggak lagi. Nge-gym itu antum mau gedein otot yang mana? Yang tangan misalnya. Iya, tangan. Apa namanya? Tricep, bicep. Bicep. Yang dibikin stres otot mana? Bicep. Ya Otot bicep. bisanya, iya. Ya kan? Tapi kalau kita mau bentuk six pack di perut, yang dibikin stres adalah Perutnya. Abs-nya. otot perut. Jadi ketika kita mau membesarkan sebuah otot, disitulah kita kasih beban berat. Beban ya. Supaya apa? Supaya nanti ototnya terbentuk. Setelah itu kalau dia mau ngangkat beban yang lebih berat dari yang ketika nge-gym, dia akan kuat, ya kan? Puasa pun sama. Puasa itu yang diperkuat adalah otot iman. Padahal orang berpuasa itu kan glukosa dalam darahnya rendah ya, karena nggak makan nggak minum. Nggak makan, minum. Dan orang yang glukosanya rendah itu kan dia tidak gampang menguasai dirinya, gampang emosi. Banyak orang puasa itu kan emosi. Iya, masih. Bahkan kita kok gampang sekali kita terpancing emosi di bulan puasa ya. Maka kata Nabi, jika ada orang yang ngajak memaki dirimu atau memerangimu, ngajak dirimu berantem, falyakul inni shaim. Maka hendaklah kita mengatakan saya puasa. Puasa itu bukan berarti aduh saya lagi lapar. Nantilah kalau ngajak berantem nanti kalau udah buka. Itu maksudnya. Saya berpuasa karena saya beriman. Karena dorongan yang kuat untuk menahan emosi itu keimanan. Jadi yang dibikin stres itu otot iman kita. Bayangkan 30 hari berturut-turut otot iman kita dibikin stres, dibebankan banyak beban, supaya nanti di luar bulan Ramadan kita diberi ujian apapun, insya Allah. Ya. Ini sama. menarik nih, Seth. Anda pernah dengar juga istilah kalau Ramadan itu adalah bulan persiapan kita sebelum menghadapin 11 bulan lainnya gitu ya. Iya. Itulah ya tadi maksudnya, Seth ya. Iya. Wah, luar biasa. Bahkan sebelum 11 bulan ada ibadah yang lain, haji. Makanya ayat haji itu setelah Ramadan, dan pelaksanaan haji setelah Ramadan. Ramadan puasa, ada setelah itu ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan setelahnya Zulhijjah tuh. Ini haji juga berat. Kalau puasa kita lakukan di rumah, dekat dengan keluarga, takjil di mana-mana. Nah, kalau kita haji, di haji kita jauh dari keluarga, Kecuali keluarganya di tanah bawa semua. orang, Kecuali berangkat semua. relasi kita tinggal, Iya, relasi tinggal. follower kita tinggal, backingan kita tinggal. Di sana kita kalau nggak modalnya takwa, berat haji itu. Maka Allah bikin muslim itu atau orang beriman itu sukses dulu di bulan puasa, otot imannya kuat, baru dibawa haji di kondisi yang lain, di atmosfer yang lain, di dimensi yang lain. Nah, berarti supaya kita sukses nih, maksudnya sukses menurut pandangan Allah untuk selama bulan puasa nih, apa aja nih yang mesti kita lakukan gitu loh? Ya sudah pasti yang wajib itu ya, Ramadan. Kata Nabi SAW, katakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla siyamahu. Diwajibkan di bulan Ramadan itu puasanya. Jadi yang kita lakukan pertama ya puasa dulu lah. Puasa tentu diawali dengan tarawih, ya kan? Sholat. Jadi banyak ulama mengatakan Ramadan itu punya nama yang lain banyak karena istimewa bulan Ramadan. Ada syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sholat, syahrul sober, syahrul ihsan, dan seterusnya. Jadi biar kuat ya, itu yang pertama yang harus faktor landasan kita berpuasa karena iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Panduan. Hubungannya apa nih puasa sama malaikat? Malaikat itu berarti kan yang ngawasi kita Oke, semua tingkah laku kita, bahkan pikiran kita juga ya. Jadi
kalau kita merasa diawasi, Hmm. puasa kita insya Allah lancar. Lancar ya. Mau marah, waduh ada putusan Allah Subhanahu Wa Taala nyatet emosi kita ini, karena begitu. Karena kalau biasanya hidup kalau tanpa pengawasan liar, Oh iya. Iya betul. liar, Semau gue. semau gue. Mau minum ini. Keinget nih ada Nggak sebelah ada nih. orang, tapi ada malaikat. Kan bisa aja kita buka kulkas. Iya, ya kan? kulkas. Oke. Kalau ketahuan, kenapa kulkas? Ngadem. Padahal mau minum dia. Kalau ada orang dia jawabnya Iya. ngadem, nggak ada orang dia minum. Nggak ada minum. Biasanya begitu, hidup tanpa pengawasan liar, kurang teratur. Makanya kalau anak-anak muda yang sering tawuran itu, ya itulah karena tidak diawasi Diawasin, sama orang ya. tua, tidak diberlakukan jam malam, orang tuanya sibuk kerja, anak-anaknya dibebaskan keluar malam, nggak diberlakukan jam malam, jadi hidup mereka sesuka mereka lah. Maksudnya puasa itu sebetulnya manajemen waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan dengan hal yang positif. Siang puasa, malam kita nggak puasa, tapi ada ibadah lain. Ya tarawehnya, sholatnya, kemudian ya tadarusnya, baca Qurannya. Berarti kalau produktivitas kita berkurang, produktivitas dunia ya dalam kacamata dunia di saat bulan Ramadan itu hal yang wajar dong Ustaz. Iya, hal yang wajar. Karena hadisnya kan begini. Asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Pada kiamat nanti puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada pelakunya di hari kiamat. Puasa akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana tuhut to'am wasyarab wasyahawat binar. Puasa bilang begini, saya yang melarang pelaku itu, si orang itu, untuk makan, minum, dan syahwat-syahwat yang lain di siang hari. Iya. Nah, Al-Quran bilangnya begini, mana tuhun nauma billail. Artinya Aku yang membuat dia nggak tidur atau jarang tidur atau kurang tidur. Waktunya iya, berkurang, iya, memang betul, produktivitas duniawinya pasti berkurang di bulan Ramadan. Maka Imam Malik, Imam Ahmad, para ulama dahulu itu ya, mereka fokus dengan Al-Quran. Makanya Berarti kegiatan kalau- khatam Quran itu banyak di Ramadan. Kalau misalnya nih ada perusahaan atau kantor gitu yang akhirnya memberlakukan jam kerja yang berbeda, misalnya lebih pendek kayak gitu selama bulan Ramadan itu, ya berarti kayak termasuk bagian dari mendukung ini ya, kan sesuai dengan apa yang Iya. diajarkan. Tinggal kita sisa waktu yang habis diskon itu dikemanakan. Kan buat tidur kan malamnya kan juga Iya. tidur. Kan katanya tidur pahala, Ustaz. Nah sayangnya kan banyak juga yang menggunakan waktunya akhirnya untuk yang lain-lain. Oh iya. Malam harusnya baca Quran, digunakan untuk yang hal yang lain, Main game gitu ya. main game dan sebagainya. Banyak yang main game lebih lebih banyak Lebih banyak. di bulan Ramadan dibanding selain bulan Ramadan. Wah, banyak waktu Jadi free nih. manajemen Mainlah kan. Benar. Pusreng. Makanya, Iya usia beliau nih Mas Hafiz. makanya puasa itu ada panduan Ya. supaya waktunya itu efektif. Dan panduannya dari mana ya? Kitab suci dan sunnah Nabi SAW. Makanya iman yang ketiga adalah iman kepada kitab suci. Yang keempat imannya kepada Nabi. Nah, berarti puasanya harus dengan panduan dua itu. Kalau nggak berdasarkan panduan itu ya nggak efisien dan Berarti nggak efektif. sesuai Quran dan hadis gitu Sesuai ya. Quran dan hadis. Sesuai Quran itu ya waktunya jelas dari subuh sampai maghrib. Ya. Puasa itu kan bukan masalah kuat-kuat siapa yang lebih kuat. Mentang-mentang kuat apakah boleh buka puasanya pas Isya? Enggak boleh. Bahkan dia jadi nggak baik. Kan hadisnya umatku masih dalam kebaikan selama mereka ma'ajalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Puasa itu bukan tentang siapa yang Paling lama. paling lama puasa, tidak. Jadi ya maghrib buka puasa, nggak boleh dia jam 7 nggak puasa. Atau pas Isya gitu. Kecuali memang ada muslim yang Allah takdirkan hidup di belahan bumi yang mataharinya lebih lama, Iya. jadi puasanya 20 jam, ya puasanya harus 20 jam. Mereka nggak boleh komplain, kenapa mereka nggak jadi orang Indonesia yang puasanya cuma
10 sampai 12 jam. Iya. Bahkan ada yang lucu nih, Sat. Baru-baru ini viral juga kan, ada satu daerah dekat Kutub itu. Viral nih barusan. Dia pergi ke sana, ke Kutub gitu, liburan. Terus puasa itu cuma 1,5 jam, Sat. Tuh. Jadi tuh banyak mengundang netizen tuh berkomentar, ini sah nggak ya, ini apa nggak ya gitu-gitu. Iya, Atau harus ngikutin negara yang sebelahnya gitu. Gimana gitu kan? Ya, dia harus berpuasa, bersolat, mengikuti waktu di tempat dia berada. Mm-mm. Dia tempat yang berada. Kalau dia berada di situ puasanya harus jam ya 1 jam. Puasanya 20 jam ya harus 20 jam. Di tempat dia melihat peredaran matahari. Iya. Karena puasa itu dan sholat itu kan waktunya sesuai. Sesuai. Makanya bunyi ayat tentang puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba, tertulis kewajibannya, termasuk waktu-waktunya yang ditentukan. Sholat pun sama, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya tertulis, Sudah ditetapkan. sudah ditetapkan. Nggak boleh lebih, nggak boleh berkurang. Hanya 2 itu ibadah itu ya, tertulis waktunya. Puasa dan sholat. Sholat. Ini kan panduan kita, pedoman Al-Quran. Jadi nggak boleh kita semau kita gitu berpuasa. Nah, yang satu lagi panduan Nabi Muhammad SAW. Panduan Nabi Muhammad SAW itu ya puasanya harus seperti apa. Kan nggak hanya nahan lapar dan minum aja, tapi nahan emosi. Nahan emosi. Sehingga dia nggak berantem, nggak bahkan mau ngomong tapi pikir 2 kali, Dua ini kali. dusta atau enggak, ini bohong apa enggak gitu. Jaga lisan ya tadi. Jaga lisannya. Maka man lam yada qaula zur wal amal bih, siapa yang ketika berpuasa dia tidak menjaga lisannya untuk berbohong, gampang-gampang bohong atau mengamalkan kedustaan, falaisa lillahi hajah fi ayyada atau amu syarabul. Allah tidak perlu puasa dia. Laparnya dibiarkan, dicuekin sama Allah. Laparnya, hausnya gitu. Kalau Rasulullah sendiri yang paling ditekankan oleh beliau ketika kita puasa tuh apa aja yang dianjurkan untuk umatnya? Dilakukan. Yang pertama puasa itu, yang kedua sholatnya. Sholat malam ya. Sholat malam, tarawih lah itu ya, tarawihnya. Terus Qurannya. Hmm. Karena Nabi Muhammad SAW itu tadarus sama malaikat Jibril. Tadarus itu kan lebih dari 2 orang ya, nggak kayak 1 orang. Yang si A membaca, si B mendengar, si B membaca, si A mendengar. Tadarus. Tapi di luar tadarus juga kita bisa ada program menghatamkan Al-Quran. Banyak kok contoh-contoh para salaf itu yang menghatamkan Al-Quran bahkan lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali. Ada yang setiap Jumat, Ada yang puluhan kali. ada yang puluhan kali, Masya Allah. Masya Allah. Itu karena menggunakan waktunya untuk itu, syahrul Quran. Karena meyakini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Makanya Ramadan jadi mulia. Nah, terjadi perdebatan nih di antara teman-teman nih Ustadz ya. Kan ini bulannya Quran. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk membaca Quran sebanyak mungkin gitu. Bahkan kayak di masjid itu kan programnya 2 juz sehari gitu. Jadi setengah bulan tuh kita udah khatam gitu. Tapi ada juga yang bilang ya lebih bagus mentadaburi karena gitu. Karena kalau zaman sahabat mereka membaca Quran sebanyak-banyak karena itu bahasa mereka gitu loh. Mereka tahu artinya. Kita baca banyak-banyak tapi nggak tahu artinya. Jadi kalau menurut Ustadz gimana nih yang lebih utama? Saya jawab dengan perkataannya Imam Ibnu Qayyim aja, nanti silahkan pilih. Oke. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, inna thawaba qiraatil Qur'ani bitartil tadabbur ajal, lebih bagus lah ya. Pahalanya orang baca Quran pelan, kemudian dengan tadabbur maknanya, Memahami. itu pahalanya lebih besar, kayak lebih besar. Sedangkan yang baca Al-Qur'annya lebih banyak, maka dia pahalanya lebih banyak. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim itu mengibaratkan seperti orang memerdekakan hamba sahaya. Kalau orang baca Quran dengan tartil dan dengan tadabbur, seperti orang memerdekakan hamba sahaya yang mahal harganya. Atau kalau kita ilustrasikan, sedekah dengan 1 keping emas.
baca Quran pelan, tadabur. Tapi kalau yang banyak ayatnya dibaca, hatam Quran tapi tanpa tadabur, itu juga berpahala, itu juga baik. Seperti orang memerdekakan hamba saya banyak, tapi murah harganya. Jadi sebenarnya itu pilihan ya. Nah, Pilihan ya, pilihan. Tapi kalau yang afdol yang mana? Ya dengan tadabur. Nah, ini dengan tadabur. Betul kalau orang-orang dulu para ulama itu sampai menghatamkan lebih daripada sekali dua kali ya karena mereka baca gitu sudah paham. Tapi kalau kita ya bagusnya sih dengan tadabur. Tadabur. Gitu. Dan kapan lagi selain Ramadan kita mentadaburi makna-makna begitu ya. Karena tadabur itu ya supaya kita bisa bukan hanya sekedar mendengar 30 juz, tapi bagaimana kita bisa meresapi makna-maknanya. Dan tadarus itu Nabi, tadarus itu maksudnya kita dengar, kita baca. Penting juga loh kita dengar bacaan orang lain itu. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad SAW itu kan pernah minta dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Minta dibacakan. Minta dibacakan. Iqra alayya Quran. Oh gitu. Ibnu Mas'ud bacakan kepada Al-Quran. Ibnu Mas'ud bilang begini, Aqra'u alaika wa unzila wa alaika unzil. Aku harus baca untukmu, sedangkan Al-Quran sendiri Diturunkan untuk dirimu. Ini uhibbu an saya ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Dibaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu dibaca. Sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti satu hari nanti kami, kata Allah, akan datangkan dari setiap umat itu satu saksi terhadap umat itu. Dan kami akan datangkan dirimu Muhammad menjadi orang yang bersaksi kepada semua orang. Nabi Muhammad langsung bilang ini, hasbuk, cukup. Fa'idha ainahu tazrufat. Dan beliau terlihat matanya berlinang air mata. Karena menghayati ayat itu. Jadi bagusnya khatam Quran atau baca Quran dengan tadabur supaya kita tersentuh hati kita, bukan hanya sekadar mendulang pahala, tapi sampai hati kita tergugah. Nah ini ya dengan panduan Quran dan panduan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya, puasa, sholat, tadarus, terus berbuat baik. Bersedekah misalnya. Berbuat baik ya salah satunya bersedekah. Salah satunya Ya bersedekah. kan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khairan. Waf'alul khair itu ya lakukanlah kebaikan. Bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. La'allakum tuflihun. Pasti kalian akan sukses, bahagia, beruntung. Kemudian dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan la tariqa lil falah, tidak ada jalan untuk sukses kecuali siwa al-ikhlas fi ibadatil khaliq wa fi manafi'il ibad. Kecuali ikhlas beribadah kepada Allah, kan disebut sholat ya, tadi ruku, sujud dan menyembah Allah yang lain dengan cara yang lain. Dan waf'alul khair itu ya dimensinya manusia, antar manusia, hubungan kita baik dengan manusia dengan cara berbuat baik pada orang lain. Jadi dua itu faktor itu, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan manusia yang lain baik dengan cara ya itu. Kalau di Ramadan banyak sedekah, bahkan digambarkan Nabi itu kalau di bulan Ramadan, Nabi kalau di luar bulan Ramadan memang udah baik. Iya. Dibahasakan dalam hadis itu jud, baik. Baik itu jud itu memberi tanpa diminta. Min ghairi soal. Al-jud itu al-ato min ghairi soal, memberi tanpa diminta. Nabi SAW di bulan Ramadan lebih baik lagi, diilustrasikan sebagai ar-rihal mursalah, angin yang suka kita rasakan sebelum hujan. Biasanya angin sejuk itu. Anginnya sejuk dan yang merasakan banyak. Angin itu yang merasakan banyak. Kalau AC ya cuma yang di ruangan, itu aja. Yang cuma di ruangan, yang di luar tetap kepanasan kan. Nah, angin itu semuanya manfaatnya banyak artinya. Gitu, semuanya. Insyaallah. Itulah Nabi kita. Tidak ada yang bisa kita jadikan contoh dari semua sisi kebaikan, baik ibadahnya, baik muamalah, ibadah sosial dan sebagainya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Nah, ya makanya puasanya harus panduan kitab suci dan
Apa yang dilakukan oleh Nabi termasuk buka puasa. Buka puasanya nggak jor-joran ya. Jor-joran. Kita kan gitu suka segala ada gitu di meja makan gitu. Ya betul. Bahkan kalau sahur pun usahakan kalau nggak ada makanan seteguk air aja. Karena kata Nabi di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkahannya. Ntar kalau siangnya lemes tidur ya. Kan beda ya. Yang ngisi bensin jam 10 malam dengan yang ngisi bensin jam 4 subuh. Iya. Kemudian kendaraannya maju di jam yang sama. Di jam yang 5 misalnya. Afan, misalnya jam 10 dia ngisi bensin. Dengan yang jam 4 dia ngisi bensin. Sama-sama berangkat jam 7 gitu. Kira-kira lebih dulu mogok yang mana? Yang jam 10 ya kan? Ini yang tadi itu saat yang dibahas tadi itu, Anda jadi keinget sama bukunya ini, Michael Hart, yang bilang kalau tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia itu kan salah satunya yang nomor 1 itu Nabi Muhammad. Oh iya, itu. padahal beliau bukan Muslim ya. Iya, Nabi Muhammad. Kemudian tokoh keduanya itu ada Isaac Newton. Nah, kemudian tokoh ketiganya baru Yesus gitu kan. Nah, di situ keren tuh alasannya. Ternyata alasan Michael Hart itu memilih Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang influence gitu, terbesar. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan hanya berpengaruh di spiritual aja, tapi secara global, secara muamalah itu juga sangat berpengaruh. Itu contoh yang tadi Ustaz. Betul. Itu ya, Masya Allah. Makanya betul kalau Allah sudah bilang si A baik ya pasti baik. Lakot karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri pribadi Rasul itu jadi suri tauladan yang baik. Siapapun yang mempelajari, bukan hanya yang beriman, pasti kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu dipertanyakan. Kalau orang beriman sendiri tidak kagum dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, kalau orang lain saja bisa kagum, kenapa kita yang beriman tidak kagum? Iya. Jadi, kembali ke puasa tadi ya, yang kuat adalah yang dasarnya rukun iman, termasuk iman kepada kitab suci dan kepada Nabi. Panduannya harus kuat. Nah, yang ke berapa tadi rukun iman? Yang ke-5 berarti sekarang. Iman pada hari akhir. Hari akhir. Pahala puasa itu kan di akhirat nanti. Iya. Dan sumbernya dari Allah yang Maha Kaya. Kalau kita meyakini itu, pasti kita akan kejar. Kan beda rasanya ya, THR 1 triliun dengan THR-nya cuma 100.000. Ya. Jauh kali itu. THR-nya cuma kipas angin di dunia dengan THR rasa nyaman di surga, itu kan beda. Beda banget. Nah, kalau hadiahnya kita yakini lebih besar, sumbernya lebih kredibel, pasti puasa kita akan kuat. Lebih abadi lagi saya. Lebih abadi. Puasanya pasti akan kuat. Tapi kalau cuma puasanya ya hadiahnya kipas angin, kipas angin. Beli aja bisa, ngapain puasa? Ya kan? Iya. Iya benar-benar. Makanya iman puasa itu harus berdasarkan iman kepada hari akhir. Yang terakhir nih, biar puasa kita kuat, harus berdasarkan iman kepada takdir. Takdir Allah apapun yang berlaku kepada kita harus terima. Termasuk yang harus puasa 20 jam tadi ya. Iya, harus terima karena apa? Apa yang Allah takdirkan untuk kita pasti ada kebaikan di dalamnya. Orang yang puasa 20 jam dan kita yang puasa cuma 12 jam, kira-kira pahalanya sama nggak? Beda. Iya. Beda. Karena apa? Karena pengorbanannya lebih banyak. Makanya Nabi bilang, inna izomal jazai ma'a izomil balai. Besarnya pahala itu ya berbanding lurus dengan besarnya pengorbanan yang dikeluarkan, besarnya ujian yang diterima. Mereka yang 20 jam ya pasti pahalanya lebih besar. Berarti kayak puasanya orang kantoran sama mungkin pekerja bangunan juga beda dong ya. Makanya harus husnuzon. Jangan sampai orang yang kerjanya di sawah, di lapangan, terus dia ngeluh, ya Allah, kenapa saya harus puasa? Saya lebih capek dari muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya. Mereka enak sekali, udah kerja di kantoran, kena AC gitu. Kena AC, nggak capek kayak kita, nggak keringetan kayak kita. Pahala puasa kita sama enggak? Masalahnya nggak sama. Kalau misalnya ini puasanya orang-orang yang tinggal di negara di mana muslim menjadi minoritas, itu kan juga mungkin berat ya. Tapi itu sebenarnya kan pilihan, dia boleh memilih untuk tinggal di mana atau tinggal di mana, itu gimana Ustaz?
Ya termasuk itu orang yang memilih hidupnya di negara yang minoritas. Takdir juga ya, takdir. Dia harus husnuzon. Karena menerima takdir Allah dengan meyakini ada kebaikan di situ, berarti dia husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikannya Allah siapkan untuk dia. Intinya sih kita jangan ngeluh gitu aja ya. Jangan ngeluh. Dan Jangan ngeluh. tergantung sudut pandang saya jadinya. Kalau melihatnya positif, Iman itu kan merubah sudut pandang. iya. Ya. Iya. Iman itu orang mukmin dengan orang tidak mukmin, sudut pandang terhadap sesuatu berbeda. Berbeda. Iya, Iya. iya, betul. Makanya orang mukmin sedekah dengan orang yang tidak mukmin sedekah, sudut pandangnya udah beda. Sudut pandangnya udah beda. Nah kalau orang mukmin itu pasti husnuzon. Ya. Makanya kalau taraweh terjebak Aduh, di iya. masjid yang sampai jam 10 malam jangan ngeluh. Itu berarti rezekinya gitu ya. Iya, rezeki. Mungkin mau dikasih pahala lebih banyak sama Allah. Betul. Kan beda orang taraweh sampai jam 10 malam bersama Iya. imamnya sampai jam 10 malam dengan taraweh yang cuma setengah 9 selesainya. Bahkan ada yang ini cuman berapa menit? Berapa menit? 5 menit ya. 100 km per jam. 23 rakaat. Zat. Di rokaat lagi. Itu pasti beda karena izomal jazama izomil balaya. Besarnya pahala itu bergantung ujian yang dihadapi, Ujian, ya. pengorbanan yang dikeluarkan. Itulah maha adilnya Allah ya. So, jadi husnuzon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Kalau kita memang harus kerja di luar sana, kuras keringat, kita kan jadi tulang punggung keluarga kan di Ramadan juga jadi tulang punggung keluarga, nyari kerja juga. Iya. Teman-teman yang di luar sana yang harus ngojek. Kalau saya keluar. tulang rusuk, Sat. Itu harus. Tapi ada ya tulang rusuk jadi tulang punggung juga ya. Oh, iya, ada juga. Tapi ada nggak yang tulang punggung jadi tulang rusuk? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Ada ya? Wah, bahaya tuh, bahaya tuh. Nanti lah. Di bab pernikahan mungkin. Bab ya. pernikahan. Boleh. Ya. Gitu. Oke Itu lah. kalau dasarnya iman yang enam itu insya Allah. Ini kuncinya cuman iman ini. Dan Ana tuh pernah dengar juga nih, Sat. Kalau sebenarnya itu orang yang anggap puasa itu berat, tadi selain faktor iman, biasanya itu karena dia nggak mensibukkan diri gitu. Tidak Karena- menyibukkan diri. Iya, jadi karena dia nggak mensibukkan diri, jadi dia fokusnya ke lapar aja. Beda sama orang kalau misalnya fokus ke yang lain gitu kan, Sat, pasti teralihkan gitu. Jadi nggak ingat laparnya gitu kan. Iya. Kalau- Iya benar. Udahlah. Nah, emang kalau sibuk kan berarti konsentrasinya kan pasti akan beda sama orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi waktu tuh lebih cepat berlalu gitu. Betul. Tahu-tahu Iya. maghrib. Jadi lebih mudah ya gitu ya. Ya namanya orang lapar pasti lemas. Nggak ada orang lapar nggak lemas. Orang nggak makan pasti lapar. Ditanya puasa tadi gimana, lapar nggak? Nggak. Kalau ada yang jawab begitu, pertanyaan tuh jam 12 ngapain? Orang nggak makan pasti lapar, pasti. Iya. Makanya Cuma menyikapi rasa lapar makan itu. itu sebetulnya kan untuk meluruskan kembali tulang punggung kita supaya tidak lemes lagi. Itulah. Maka buka puasa itu kan kata Nabi SAW, panduan lagi Iya, ya. panduan lagi. Ya wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Sampai Nabi bilang gitu. Kan di Quran ya surat Al-A'raf wakulu wasrobu wala tusrifu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi SAW. Mamala ibnu Adam wi'an syarrun min batni. Tidak ada bejana yang diisi oleh anak keturunan Adam itu yang lebih buruk daripada bejana perutnya. Kalau kelebihan jadi buruk dia. Jadi penyakit. Ya. Yang lebih baik ya kekurangan daripada kelebihan. Karena gini kata Nabi. Hasbu ibni Adam, anak keturunan Adam itu cukup sebetulnya ukulan, dalam riwayat lain lukaiman. Beberapa suap aja. Yang sifatnya yang bisa yukim nasulbah, bisa menegakkan tulang punggung. Tulang punggung. Kuat lagi tulang punggung itu kalau lemes lapar kan cenderung ini ya mengibaratkan orang lemes lah. Tapi kalau udah makan dia tegak lagi, bisa untuk ibadah lagi. Orang buka puasa itu bisa semangat lagi untuk sholat isya, untuk sholat tarawih. Jangan berlebihan. Banyak orang buka puasa kemudian nggak bisa sholat tarawih karena Balas kenyang, dendam soalnya. bukan kelaparan. Udah berat perutnya. Banyak kok orang yang semangat tarawih hanya sekedar minum air, buka puasanya dengan air. Maka kata Nabi, ya kalaupun ada yang lebih dari sekedar menegakkan kembali tulang punggung, kata Nabi SAW, fa'ilatun lamu halatalahu, kalau harus begitu, maka ingat
Fasulusun li to'amihi, wasulusun li syarabi, wasulusun li nafasihi. Sepertiga perut itu untuk makan, untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman, sepertiga ketiga buat nafas. Jadi yang buka puasa sampai Itu kebanyakan di makanannya. itu Berlebihan. berarti dia berlebihan. Berlebihan itu mengambil hak si A dari hak si B. Pasti itu ya Ustaz. Oh iya, ya. Iyalah. Bagian perut tadi. Bagian perut tadi, bagian si minum diambil untuk bagian si makanan. Iya, Bagian nafas diambil untuk bagian makanan dan minuman. iya. Nah, makanya ayat puasa. Nafas nih yang paling lemah ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti itu termasuk zolim, Ustaz ya? Kalau itu Mendolimi tidak, diri sendiri kalau itu berarti. tidak diperhatikan, itu cenderung nanti di luar bulan Ramadan dia mengambil hak orang lain. Makanya ayat setelah bulan Ramadan itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, Yang artinya janganlah kalian makan harta sebagian dari kalian dengan kebatilan. Dan jangan kalian ajukan kasus itu kepada hakim, kemudian kalian sogok, sehingga kalian bisa dengan bebas memakan harta sebagian orang lain itu dengan cara dosa, sedangkan kalian tahu. Tuh, berarti sebenarnya ibadah kita tuh mempengaruhi karakter kita ya Ustaz ya? mempunyai efek. Punya Efek efek. puasa itu efeknya luas, termasuk Yes. itu. Puasa itu mendidik kita supaya kita tidak gampang ngambil hak orang lain. Dan satu ayat setelah ayat tadi puasa itu yang saya sebut itu adalah di Al-Baqarah 18 berapa tadi? Berarti 89 ya. Itu tentang ayat larangan korupsi. Nah, Emang sebenarnya- ada Ustaz? yaitu wala takul amwalkum bainakum Oh, bil batil. iya Itu juga ayat ya. tentang korupsi, larangan tentang ngambil hak orang lain, Ya, kemudian menyuap hakim. walaupun yang dikorupsi bagian ini ya. Jadi sebetulnya para koruptor itu enaknya treatmentnya puasanya jangan sebulan. Harus lebih banyak. Puasa Daud. Harus lebih banyak biar Harus puasa tahun gitu. Dari situ saja ya, puasa dari berbuka puasa ala Rasul saja, tuntunan Nabi misalnya, itu mengajarkan kita Masya untuk berhati-hati. Kan tujuan puasa apa? Ayat puasa akhirnya la'allakum tattaqun, Tattaqun, bertakwa. agar kalian jadi orang bertakwa. Terjemahannya begitu ya, la'allakum tattaqun. Maka kata Nabi begini, la yablugul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan bisa sampai derajat muttaqin, orang bertakwa, tujuan puasa, hatta yada mala ba'sa bihi hadaron lima bihi ba'sun. Artinya Sampai seorang hamba itu jadi takwa itu kalau dia sampai bisa meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak masalah, untuk meninggalkan sesuatu yang akan jadi masalah. Dia gini, ini ambil apa enggak? Tapi takut ini punya hak orang lain, akhirnya nggak diambil. iya. meninggalkan sesuatu yang berpotensi Ya, meninggalkan Masalah. sesuatu yang berpotensi bermasalah untuk menghindari Masalah. masalah. Gitu. Jadi intinya sih kalau bukan hak kita jangan diambil gitu aja. Jangan diambil. Kayak ya, kalau kita ilustrasikan ke buka puasa tadi, kita buka puasa pakai kurma, pakai air gitu ya. Terus, Berarti hak makanan, hak minuman. nah dia mikir dong, saya selainnya kalau mau makan pakai nasi langsung, gimana nih? sholat ini. Hak nafas gitu loh ya. Harus Hak mikir udara begitu, harus itu begitu. ada nih. Dari situ aja, dari awal yang kecil itu sudah diatur begitu, sudah dibebankan kita untuk hati-hati. Apalagi Supaya tuh di hal yang besar kita lebih hati-hati lagi. apalagi kan nafsunya dekat-dekat buka tuh kan wah itu nafsunya pengen makan banyak Iya, gitu kan. iya. Itu yang dikontrol lagi ya. Itu Luar makanya biasa. pengeluaran di bulan Ramadan lebih banyak kan. Pergi sedikit wah Karena ada panduannya cendol nih. Itu urusan ibu-ibu itu kan. Maaf ya, ibu. Wah, Oh, alam sih. iya. Wah, Ustaz, nih kayaknya kita udah lewat Iya, waktu ini. Tapi nanti kayaknya bakal kita ngobrol ada yang menarik lagi nih kalau di bulan Ramadan tentang Iya. Lailatul Qadar. Oke, Iya kan? siap, Nanti insyaallah. next time kita ngobrol Insyaallah, tentang itu ya. insyaallah, ya. Makasih Ustadz Sama-sama, kehadirannya. makasih, Ya, Mas Hafiz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.